to my YouTube channel. Sorry. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, NIM 2018012075, kelas Ergonomi Lingkungan B. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang getaran dan analisis getaran yang ada di UMKM Yogyakarta. Kalian pasti penasaran kan? Tonton terus ya videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa sih itu getaran? Getaran adalah gerakan yang terulang dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan seimbang. Nah, getaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, getaran karena gerakan udara. Nah, yang di sini dimaksud adalah getaran yang berasal dari benda atau media kemudian diteruskan oleh gerakan udara sehingga masuk ke dalam telinga. Selanjutnya yang kedua adalah getaran mekanis. Getaran mekanis biasanya bersumber pada alat-alat kerja seperti traktor, mesin jahit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang getaran mekanis. Yang pertama ada whole body vibration. Getaran seluruh badan terutama terjadi pada saat pengangkutan. Getaran yang berasal dari alat-alat berat kemudian dipindahkan ke seluruh badan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Di situ ada alat berat, kemudian getaran dari alat berat akan berpindah ke seluruh tubuh pekerja melalui kaki karena kaki yang bersentuhan langsung dengan getaran alat kerja. Kemudian akibat dari paparan whole body vibration adalah yang pertama gangguan kenikmatan saat bekerja. Tentu pada saat ini pekerja akan merasa seperti gelisah, tidak nyaman. Kemudian yang kedua timbul kelelahan. Yang ketiga gangguan kesehatan seperti mual, pusing, dan kelainan pada sendi dan tulang. Kemudian yang kedua ada hand and arms vibration. Efek getaran yang diterima oleh lengan dan tangan tenaga kerja ketika menggunakan alat bantu yang bergetar. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, jadi getaran pada mesin jahit akan berpindah pada tangan dan lengan. Kemudian akibat dari hand and arms vibration, yang pertama gangguan kesehatan pada pekerja seperti mengurangi ketajaman penglihatan, mual, pusing, gangguan pada sendi dan tulang. Kemudian yang kedua ada patofisiologi hand arms vibration syndrome. Pekerja akan mengalami kehilangan kemampuan untuk merasakan tekanan pada tangan atau jari-jari. Kemudian yang terakhir ada gangguan kenyamanan pada saat bekerja. Kemudian saya akan membahas tentang analisis getaran pada konveksi Bima Kaus. Nah, berdasarkan kunjungan langsung saya ke konveksi Bima Kaus, saya sudah menganalisis dari bagian whole body vibration. Nah, itu jadi getaran berasal dari mesin jahit, kemudian dipindahkan ke seluruh tubuh melalui kaki. Bagian bawah itu merupakan penginjak kaki. Kemudian yang hand arms vibration itu berasal dari ketika mereka menjahit, maka getaran akan berpindah ke lengan dan tangan. Kemudian ini merupakan hasil pengukuran getaran pada mesin jahit. Getaran yang dihasilkan dari dinamo mesin jahit mencapai 1,9 meter per detik kuadrat. Kemudian mesin jahit tanpa jahitan. Nah, di sini itu maksudnya ketika mesin jahit hanya bergetar, tidak ada kain yang dijahit. Itu memiliki ukuran 2,1 meter per detik kuadrat. Kemudian yang terakhir mesin jahit dengan jahitan. Nah, ini
Mesin jahit ketika pekerja sedang menjahit pakaian. Itu dihasilkan 2,3 meter per detik kuadrat. Kemudian hasil analisisnya. Yang pertama, jika di rata-rata getaran yang dihasilkan mesin jahit pada waktu 1 menit adalah 2,1 meter per detik kuadrat. Kemudian yang kedua, pada nilai 2,1 meter per detik kuadrat masih berada dalam nilai ambang batas SNI getaran, tetapi harus dilakukan peregangan agar tidak terjadi kelelahan. Kemudian yang ketiga, dengan nilai 2,1 meter per detik kuadrat, sebaiknya setiap pekerja melakukan peregangan sejenak setiap 2 jam sekali. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa mual, pusing, dan agar tetap bisa merasakan nyaman dalam bekerja. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata